Shalom saudaraku, apa kabar saudara yang ada di YouTube, yang ada di TikTok semuanya? Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan membawakan tema di menjelang kemerdekaan bangsa kita ya sebentar lagi. Kita akan membaca dari Galatia 5 ayat 13 sampai 26. Saya memberinya judul Merdeka untuk Melayani. Kemerdekaan sejati memanggil kita untuk hidup rajin dalam kasih dan menghasilkan buah roh. Saudara, merdeka itu apa? Secara nasional itu berarti lepas dari penjajahan. Tapi ada kemerdekaan yang jauh lebih dalam dan kekal. Kemerdekaan rohani dalam Kristus. Ada pertanyaan penting. Apa arti kemerdekaan itu kalau kita hanya nikmati sendiri? Apakah kemerdekaan hanya untuk kenyamanan pribadi kita atau untuk memanggil kita melayani? Nah, itulah yang akan menjadi pesan inti Paulus dalam Galatia 5 ayat 13 sampai 26 ini. Kemerdekaan sejati adalah panggilan untuk melayani. Saudara, saya akan mengupas dari latar belakang Galatia. Surat Galatia ditulis oleh Paulus kepada jemaat Galatia yang sedang bingung. Jadi pada saat itu Paulus memberitakan Injil anugerah. Lalu ada beberapa kelompok yang inilah terpecah belah. Jadi bukan hanya saat ini gereja sering terpecah belah, dari dulu juga jemaat mula-mula banyak. Masuklah kelompok Yudais yang mengajarkan bahwa iman saja tidak cukup. Orang percaya harus kembali menaati seluruh hukum Taurat, termasuk sunat, aturan makanan, dan hari-hari khusus. Dua ekstrim muncul. Pertama, legalisme yang mengandalkan ketaatan hukum sebagai syarat keselamatan. Libertinisme ini memakai anugerah sebagai alasan hidup seenaknya. Jadi Paulus meluruskan di sini kamu, bila kita membaca ya dari Galatia 5, khususnya ayat 13. Paulus meluruskan, kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah memakai kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Wow, luar biasa firman Tuhan. Kata merdeka, kita bahas karena di sini merdeka. Maka ambil dulu bahasa asli merdeka di Alkitab. Kita telah dimerdekakan. Kamu telah dipanggil untuk merdeka. Merdeka, bahasa aslinya Yunaninya eleuteria. Eleuteria artinya kebebasan yang diberikan Allah. Ini bukan hasil usaha kita. Dan saya mau mengambil kata melayani. Bahasa aslinya doulo. Kalau hamba doulos ya. Jadi ini berarti menjadi hamba yang mengabdi dengan sukarela. Ini sangat paradoks, tapi paradoks yang indah. Kita bebas untuk menjadi hamba kasih. Wow. Saudara, saya suka mengeksposisi ayat demi ayat. Jadi bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Dari Alkitab. Kita mengeksposis ayat per ayat. Dari ayat 13 sampai 15 dari Galatia 5 ini. Ini mengenai kemerdekaan adalah panggilan, bukan pembenaran diri. Saya ulang, kemerdekaan adalah panggilan, bukan pembenaran diri. Kemerdekaan adalah panggilan Allah untuk hidup mengasihi. Jadi Paulus memperingatkan jangan jadikan kemerdekaan sebagai aforme, markas untuk memulai dosa. Jadi seluruh hukum Taurat terangkum dalam satu perintah. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tanpa kasih, kemerdekaan bisa menjadi alat saling menggigit dan membinasakan. Saya ulang. Tanpa kasih, kemerdekaan bisa menjadi alat saling menggigit dan membinasakan. Kemudian dari ayat 16 sampai 18, hidup dipimpin roh. Hiduplah oleh roh. Peripateo, ini artinya berjalan konsisten setiap hari di bawah pimpinan Roh Kudus. Jadi keinginan daging selalu berlawanan dengan keinginan roh. Saya ulangi, keinginan daging selalu berlawanan dengan keinginan roh. Tanpa roh, kemerdekaan akan rusak. Dengan roh, kemerdekaan terjaga. Bila kita gali dari ayat 19 sampai 21, saudara, ini bicara perbuatan daging. Jadi,
Paulus memberi daftar perbuatan daging. Apa saja? Percabulan, iri hati, amarah, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Ini tanda kemerdekaan yang disalahgunakan. Saudara, dari ayat 22 sampai 23, buah roh. Buah roh apa? Ini adalah hasil kemerdekaan yang dipimpin roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Semua ini satu paket, bukan pilihan. Kalau kita bahas dari ayat 24 sampai 26 ini tentang bagaimana kita mematikan daging. Orang milik Kristus ini menyalibkan daging beserta keinginannya. Hidup oleh roh berarti dipimpin olehnya. Tidak mencari kehormatan kosong. Tidak saling menantang atau mendeki. Jadi ada tiga pesan utama di sini. Kemerdekaan adalah panggilan, bukan pembenaran diri. Saya ulang. Kemerdekaan adalah panggilan, bukan pembenaran diri. Kemerdekaan sejati tidak diukur dari apa yang kita lepaskan, tetapi dari siapa yang kita layani. Kemerdekaan sejati tidak diukur dari apa yang kita lepaskan, tetapi dari siapa yang kita layani. Saya sangat menghargai dan menghormati seorang tokoh sekuler yang bernama Nelson Mandela. Saudara, siapakah dia? Dia pernah dipenjara 27 tahun. Lalu dia dibebaskan. Dia bisa saja menggunakan kebebasannya ini membalas dendam. Tapi dia memilih memperjuangkan rekonsiliasi nasional. Ini mempersatukan Afrika Selatan yang pada saat itu ada isu apartheid, rasisme. Jadi Mandela dia membuktikan bahwa kemerdekaan sejati adalah panggilan untuk melayani, bukan lisensi memuaskan ego kita sendiri. Dan kita belajar dari Musa tentunya saudara. Musa dibebaskan dari Mesir. Ini bukan untuk hidup nyaman, tetapi untuk memimpin umat keluar dari perbudakan menuju tanah perjanjian. Yang kedua, kemerdekaan butuh disiplin rohani. Saya ulang, kemerdekaan butuh disiplin rohani. Kemerdekaan tanpa disiplin omong kosong. Kemerdekaan tanpa disiplin ini justru jalan cepat kita menuju perbudakan yang baru. Saya ulang, gak ada disiplin, kamu masuk dalam perbudakan yang baru. Perbudakan apa aja? Banyak konteksnya. Disiplin seorang atlet olimpiade. Saudara, kalau dia sudah jadi juara satu bukan berarti dia bebas seenak-enaknya setelah jadi juara. Justru dia akan makin disiplin. Apa itu artinya dia terkekang? Bukan. Orang yang bebas ikut olimpiade akan lebih disiplin dari sebelumnya. Lebih disiplin pola makannya, lebih disiplin latihan. Bukan berarti dia nggak bebas atau merdeka. Karena kemerdekaan butuh disiplin, termasuk kemerdekaan rohani butuh disiplin rohani. Kemerdekaan yang diikuti dengan disiplin ini menjaga. Jadi disiplinnya dalam bentuk apa? Doa, firman, pelayanan. Yang ketiga, kemerdekaan membuat hidup berbuah. Saya ulang, kemerdekaan membuat hidup berbuah. Jadi kemerdekaan sejati ini bukan hanya dirasakan, tetapi dinikmati orang lain melalui buah hidup kita. Kemerdekaan bukan kita saja yang ngerasain, buat apa kalau kita. Tapi buah, namanya buah itu dinikmati oleh orang lain, saudara. Jadi Mother Teresa adalah teladan yang sangat saya kagumi bagaimana buahnya dilayani. Jadi kita nggak usah juga terlalu sibuk dengan orang lain banding-bandingin pelayanan kita. Kita juga nggak usah sibuk dengan gereja lain, dengan orang lain. Kita sibuk aja apakah kita ini berbuah. Jangan-jangan kita cepet ngomongin orang padahal kita aja nggak terasa buahnya. Kalau hanya untuk kita, kenyamanan kita ya. Mungkin gereja-gereja lain belum merasakan, kita cuman pikirin gereja kita gitu ya. Semua cuman gereja kita gitu ya saudara ya. Kalau bisa kita juga nabur dengan gereja orang gitu. Mother Teresa ini teladan. Dia meninggalkan kenyamanan demi melayani orang miskin
yang sakit di Kalkuta. Bukan kasihnya dirasakan oleh ribuan orang yang tak pernah bisa membalasnya. Rasul Paulus, kita melihat bagaimana Rasul Paulus menggunakan kebebasannya untuk memberitakan Injil. Dia membangun jemaat dan dia menulis surat-surat yang menguatkan gereja sepanjang sejarah. Menulis surat-surat yang menguatkan gereja sepanjang sejarah. Saudara, jadi saat ini menjelang kemerdekaan RI, kemerdekaan nasional yang kita raih dengan banyak pengorbanan, banyak air mata. Kita juga sudah mengalami kemerdekaan rohani dalam Kristus. Yang diraih dengan pengorbanan Kristus, kita lebih dari pemenang melangkah dari kemenangan. Keduanya tidak boleh disia-siakan. Kebebasan sejati bukan yang sebebas-bebasnya, tapi yang punya tujuan, yang tujuannya melayani. Jadi intinya, saudara, kemerdekaan itu adalah panggilan untuk melayani. Kemerdekaan perlu disiplin dengan disiplin rohani. Kemerdekaan yang sejati pasti berbuah dan buahnya dinikmati orang, bukan kita yang menikmati buah kita. So, mari kita mempergunakan kemerdekaan ini sebagai panggilan, bukan hidup kenyamanan, tapi melayani, disiplin, dan berbuahlah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami tahu kemerdekaan ini bukan alasan hidup sebebasnya, senyamannya untuk diri kami, melainkan kami mau dibentuk menjadi hamba kasih, disiplin dalam roh, dan menghasilkan buah yang memuliakan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati.